William memberi contoh situasi yang akan terjadi di pengadilan saat jaksa mencecarnya dengan berbagai pertanyaan dan tuduhan yang akan menyudutkannya. Karena itu, William meminta Jason untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan, termasuk kesaksian Ray yang jadi pimpinan operasi di Jordan yang akan memberatkannya. Meski Emma sudah membuat draft pengurangan hukuman, Jason marah dan menolak karena dia sama sekali tidak bersalah. Clay mendatangi rumah Ray untuk memastikan sejauh mana dukungannya untuk menyelamatkan Jason dari semua tuduhan. Namun ternyata respon Ray tidak begitu baik, seolah-olah tidak peduli dengan sahabatnya sendiri. Sedangkan Sonny ternyata sedang berada di Texas membantu persiapan kelahiran anak yang dikandung Hannah namun dengan persetujuan Lisa. Lisa menunjukkan bukti foto kepada William bahwa Yazid yang ditembak mati oleh Jason bukanlah sebatas sopir, namun salah satu anggota Rako yang bertugas sebagai rekrutmen. Dalam persidangan selanjutnya, William meminta Jason untuk tetap tenang meskipun jaksa menekannya. Please. Polisi Jordan memberikan kesaksiannya bahwa mereka tidak menemukan pistol yang disebut Jason sebagai milik korban. Video itu rupanya direkam oleh tetangga korban. William bermaksud menunjukkan bukti korban Yazid merupakan anggota kelompok Rako, namun hakim menolak bukti tersebut yang seharusnya ditunjukkan selama investigasi berlangsung. Giliran Kapten Lindell yang akan bersaksi, namun Jason ragu dia akan mendukungnya. Ternyata dalam kesaksiannya, Kapten Lindell justru memuji Jason sebagai operator yang sangat handal. Giliran anggota tim Bravo yang hadir sebagai saksi. Meskipun mereka tidak melihat senjata yang dibawa korban, namun mereka tidak pernah ragu dengan tindakan Jason sebagai komandan sekaligus panutan. Hingga akhirnya giliran Ray yang hadir sebagai saksi. Meski jaksa mencecarnya, Ray berpegang teguh pada aturan, menjalankan misi dengan baik, mengelak adanya masalah mental karena target adalah orang yang menyiksanya. Dan Ray menganggap tidak ada masalah dengan Jason, karena dialah yang membunuh Rako, bukan Jason. Itu artinya tidak ada dasar tuduhan terhadap balas dendam yang dilakukan Jason. It was my decision to take the op kinetic. Meski tidak ada tuduhan pembunuhan berencana, Jason tetap terancam dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja. Dalam pembelaannya, Jason sangat yakin korban membawa pistol jenis Beretta, karena itu dia memutuskan untuk menembaknya. Terjadi perdebatan antara Jason dan jaksa. Tapi Jason meyakini apa yang dilakukannya untuk melawan teror dan mencegah korban tidak bersalah. Yang jadi pertanyaan besar, di manakah pistol korban itu berada? Saat kembali dilakukan pengecekan foto-fotonya, Lisa melihat pistol yang dibawa oleh Yazid dengan jenis Beretta seperti kesaksiannya Jason. Lisa pun memberikan kesaksiannya di depan pengadilan atas temuannya ini. William meminta jaksa melihat secara keseluruhan apa yang sudah diperjuangkan Jason selama 20 tahun demi negaranya tanpa minta imbalan apapun. Dan akhirnya hakim memutuskan Jason tidak bersalah. Seluruh anggota tim menyambut kebebasan Jason, termasuk Ray yang selalu bangga kepada sahabatnya ini. Di waktu yang sama, Sonny mengumumkan dirinya akan menjadi seorang ayah dari wanita yang berada di Texas. Sayangnya, Lisa mendapat penolakan dari atasan untuk bergabung dengan tim Echo. Itu berarti hubungannya dengan Sonny masih mengambang bagai ikan yang mati di atas kolam. Justru yang sedang mesra-mesranya adalah hubungan antara Clay dan Stella. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Kali ini, seluruh anggota tim Bravo beradu kemampuan menembak. Ray bertindak sebagai wasitnya. Clay cukup baik dalam menembak sasaran di papan target. Meskipun dirinya kalah, Sonny bertaruh untuk Jason. Dan ternyata, komandan pasukan khusus ini menembak dengan sempurna mengalahkan seluruh anggotanya. Kebersamaan dan kekompakan tim Bravo kembali pulih. Namun tidak ada yang sempurna karena masalah kembali timbul di saat Ray mengalami trauma ketika tetangganya sedang mengerjakan sesuatu dengan bor tangan. Hey! Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Jason mengunjungi teman lamanya yang bernama Theo. Mantan anak buahnya di tim SEAL ini ternyata kehilangan satu kakinya saat dulu mereka melakukan sebuah operasi di Afghanistan tahun 2013. Theo satu angkatan dengan Sonny dan Ray. Setelah pensiun dari militer, Theo menghabiskan waktunya dengan membuat berbagai jenis pisau army. Belum jelas apa yang terjadi kala itu hingga Theo kehilangan kakinya, namun sebagai pimpinan tim, Jason punya rasa bersalah kepada Theo. Kapten menawarkan kesempatan kepada Lisa untuk bergabung dengan Pusat Informasi Militer Amerika atau SOCOM yang bisa meningkatkan karirnya. Namun itu artinya Lisa harus meninggalkan Bravo. Berkumpul di markas operasi, tim Bravo akan dikirim ke Afrika selama 2 bulan untuk menggantikan tugas tim Charlie.
Misinya untuk meredakan kemampuan militer kelompoknya Boko Haram yang meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Karena tidak ada pangkalan militer di sana, tim akan bermarkas di dalam kapal militer Amerika yang berlayar di lepas pantai Nigeria. Sebelum bertugas, Jason menitipkan Cerberus kepada Theo. Jason berharap Theo mau memaafkan kesalahannya di masa lalu. Singkat cerita, tim mendarat di atas USS Keating yang berada di perairan Afrika. Lisa menjelaskan tentang sosok Oruku Atanga, mantan letnannya Boko Haram yang kini berencana akan membelot memerangi bosnya. Sementara itu, tim akan bekerja sama dengan panglima perang lokal Kamerun bernama Idogbe Mosa yang kini memerangi juga Boko Haram. Tim Bravo ditugaskan untuk membantu Mosa dalam memerangi kelompoknya Boko Haram dan mengirim persediaan makanan untuk warga miskin. Tiba di lokasi, Mosa sudah mempersiapkan mobil yang digunakan tim untuk misi pengawalan ini. Dalam perjalanan, sebuah mobil yang diduga anteknya Boko Haram mendekat ke arah konvoi. Sony memberi tembakan peringatan untuk mengusirnya. Tak berselang lama, markas mendeteksi muncul 3 mobil taktis musuh yang akan mencegat tim. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi. Jason memiliki rencana cerdas untuk melumpuhkan mereka. Dia kumpulkan beberapa granat asap untuk menghalangi pandangan musuh. Saat mereka muncul, tim langsung menghujani mereka dengan tembakan beruntun. Dua mobil musuh berhasil dilumpuhkan dan satu mobil lainnya langsung kabur. Tim kembali ke kapal USS Keating untuk beristirahat dan menunggu panggilan misi selanjutnya. Setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Tidak bisa tidur tenang di malam itu, Ray dihantui mimpi buruk munculnya Z, informannya yang tewas di Tunisia. Man, who hurt? So aren't you happy? Saat tim berkumpul, Letnan Soto meluapkan kekecewaannya karena Sony tidak menjalankan dengan baik kepercayaannya. Dia datang terlambat sebagai perwakilan Bravo dalam rapat umum kuartal hari kemarin. Akibatnya, Sony pun mendapat omelan dari Jason. Jason bertanya kepada Ray, apakah benar saat operasinya dulu, Theo sering mengkonsumsi obat. Ternyata Ray mengetahuinya, tapi menurutnya itu masa lalu yang tidak perlu diungkit lagi. Tim kembali ditugaskan untuk melakukan pertemuan dengan Atanga, mantan letnannya Boko Haram. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh Mosa. Untuk merahasiakan misi ini, tim akan menyamar menjadi pekerja LSM kemanusiaan, sambil mempersiapkan persenjataan yang akan disembunyikan di dalam kotak. Sony beralasan dia datang terlambat dalam pertemuan itu karena Hannah mengirim email terjadi komplikasi dalam kehamilannya. Lisa melihat si Letnan Komandan Alex berlaku tidak sopan kepada Mina. Karena penasaran, Lisa bertanya apakah Alex seringkali melakukan pelecehan seperti itu. Ternyata sebelum menjadi perwira, Lisa pun pernah mengalami hal yang sama. Saat dalam perjalanan, Ray mendapat informasi bahwa Boko Haram menyerang Atanga. Akibatnya, Atanga dilarikan ke rumah sakit. Tim bergegas datang ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Ternyata dokter mengatakan Atanga dalam kondisi kritis dan harus segera dilakukan operasi. Meski sudah mengaku dari Departemen Luar Amerika, tetap saja dokter tidak mengizinkan mereka membawanya. Tidak ada pilihan lain, tim terpaksa standby di rumah sakit sampai kondisinya memungkinkan untuk dibawa pergi. Menyadari ancaman dari kelompok Boko Haram akan terjadi di rumah sakit ini, tim mulai mempersiapkan senjata untuk kondisi terburuk. Tiba-tiba, suster berteriak histeris karena dia tahu pasien ini seorang monster. What's going on? That man is a monster! Tim meyakinkan kru medis pentingnya Atanga agar tetap hidup untuk menumpas kelompok Boko Haram agar berbagai serangan tidak terulang kembali. Dari pantauan CCTV, tim melihat adanya ancaman dari kelompok Boko Haram yang masuk ke dalam rumah sakit. Tim mulai beraksi untuk melumpuhkan mereka. Situasi mulai mencekam karena puluhan anggota kelompok bersenjata ini mulai menyerang rumah sakit. Tim bekerja sama untuk menghalau serangan musuh.
berhasil mengendalikan situasi, namun selalu ada korban sipil tidak berdosa yang menjadi korban. Sementara itu, kondisi Atanga sendiri masih kritis meskipun dokter sudah melakukan tindakan operasi terhadapnya. Karena ancaman dari musuh akan kembali terjadi, Jason melaporkan kepada markas bahwa Atanga tidak berhasil selamat. Tim memutuskan untuk menyerahkan Atanga kepada musuh agar korban sipil tidak kembali berjatuhan di rumah sakit ini. Tim kembali ke kapal USS dengan membawa ponselnya Atanga untuk mendapatkan petunjuk lain. Letnan Soto sedikit kecewa karena timnya tidak berhasil membawa Atanga. Agar tindakan pelecehan yang dilakukan si Alex tidak terulang, Lisa memberikan peringatan kepadanya. To the women that have to work with you. The act that I did perform to feel safe around you. Treat anyone on the ship the way that you treated me. Jason kecewa dengan Sonny yang mengonsumsi minuman keras di dalam kapal ini, padahal dia harus tetap fokus dengan operasi ini. Masalah lain yang harus diselesaikan Jason adalah kegelisahan dan trauma yang dialami Ray. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Untuk mengisi waktu di dalam kapal ini, tim Bravo dan beberapa prajurit lainnya melakukan pertandingan gulat. Sedikit perselisihan dan emosi seolah sudah menjadi hal yang biasa. CIA menemukan lokasi kampnya kelompok Boko Haram yang diduga sebagai pusat data jaringan organisasi kejahatan mereka. Tak main-main, Boko memiliki anggota yang tersebar di berbagai negara dengan jumlah mencapai 20.000 orang. Tim Bravo mendapat tugas dari CIA untuk menanam perangkat peretas dalam server komputer mereka. Untuk menyusup ke sana, tim akan bersembunyi di dalam mobil tangki air. Sementara itu, Lisa mengajak Mina untuk melaporkan tindakan pelecehan yang dilakukan Alex. Retaliation is more... Mina. Petugas berjanji akan melakukan investigasi dalam kasus ini. It's a permit problem, which seems to be retaliation. Ketika sedang santuy menghubungi Stella, tiba-tiba Clay melihat Sonny terjatuh yang mengakibatkan kepalanya bocor. Hey, you alright? You alright? Ternyata dari mulutnya tercium bau minuman keras. Rekan-rekannya membantu mengobati kepalanya dan menutupi masalah ini dari Jason dan Letnan Soto. Namun ternyata Letnan Soto mendapat laporan kejadian tersebut dan Jason pun akhirnya tahu. Oh, I'm happy to stay put. Sebelum beraksi, Ray mengecek mobil tangki air yang akan digunakan tim untuk menyusup ke markasnya Boko Haram. Saat Ray mencoba masuk, tiba-tiba penutup tangkinya terkunci. Ray kembali merasakan trauma seperti berada di dalam selnya para penculik. Hingga akhirnya Ray bisa keluar dari pintu kolong mobil. Kembali ke markas, Intel mendapatkan informasi adanya tawanan di dalam markas Boko. Jadi, Jason akan membagi dua grup. Yang satu bertugas untuk memasang perangkatnya, dan sisanya membebaskan tawanan. Situasi dipastikan akan sulit karena musuh memiliki kekuatan hingga 60 personil. Tim akhirnya mulai berangkat dengan menggunakan mobil tangki air. Letnan Soto dan Ray menyamar sebagai supir dan kenaiknya. Remember, drop dead time on targets 20 miles. Okay, I think he knows. Komplotan Boko sempat mencegat mobilnya dan melakukan pemeriksaan. Dan saat mereka mengisi kompan airnya, dari dalam Jason segera menumpahkan air dari kompan yang mereka bawa agar tidak curiga. Tiba di lokasi, tim langsung bergerak untuk melumpuhkan penjaga setelah itu memasang perangkat peretasnya di dalam ruang server. Brock? We're good. Satu orang tawanan warga Amerika mereka bebaskan, namun puluhan tawanan warga Afrika terpaksa mereka tinggalkan karena tidak mungkin membawanya dengan truk tangkinya. Tim hanya merekam para tawanan ini untuk dikirim ke CIA agar misi pembebasan mereka segera dilakukan. Meskipun tindakan ini bukan jati diri anggota Bravo, tapi tim tidak punya pilihan. Saat akan kembali pulang, mobil tangki yang digunakan tim kembali dicegat. Untungnya, mereka tidak menyadari keberadaan tim di dalamnya. I'm out.
Tim terpaksa berhenti di sebuah lokasi karena musuh kembali mengejar. Probably found the dead guard. Oh boy. Jason's gotta have a plan. Clay sudah bersiap di atas menara. Tangki itu pun diledakkan dan musuh dibantai habis. Bravo 2, be advised. We got 2 vehicles in our blast zone. Bravo 3, do not detonate till Clay. You have to sprint past the technical to get to 3, turn steel, turn steel, turn steel. Tim berhasil mengendalikan situasi dan bisa kembali ke kapal. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 15. Terlihat, Jason berusaha menyelamatkan anggotanya yang tertembak untuk dibawa kembali ke markas menggunakan helikopter. Apakah yang sebenarnya terjadi? Film mundur 24 jam sebelumnya. Untuk melemahkan jaringan itu, intelijen berharap tim Bravo mau kembali ke lokasi itu untuk menghancurkan server mereka. They're receiving financial support from resources, Not lacking fingers in the to make a presence known, attack infrastructure to local government. Great. Thanks to Bravo. Take the win. All fronts. Di luar dugaan, Alex mengancam balik Lisa dan Mina karena melaporkan tindakannya kepada polisi militer. Tim kembali berkumpul karena Intel mendapat informasi terjadinya pertempuran antara militer Nigeria dengan kelompok Boko Haram di sebuah kilang minyak. Nigeria yang kewalahan minta bantuan tim Bravo. Di depan mereka adalah miniatur lokasi kilang itu yang dikelilingi pegunungan. Sony sempat membuat lelucon untuk menghadapi pasukan Boko yang begitu besar, tim akan mempergunakan strategi Jumanji. Sesuai moto Bravo, tidak ada kata mundur dalam pertempuran. Jason menyusun strategi pertempurannya disesuaikan dengan medan. Secara khusus, Jason meminta Sony dan Clay untuk all out karena ujung tanduk kemenangan misi ini ada di tangan mereka. Tim pasukan khusus ini bergegas menaiki helikopter untuk menuju medan pertempuran yang sesungguhnya. Seorang pilot wanita membawa tim menuju lokasi kilang minyak Nigeria. Satu helikopter lain yang membawa tim Alpha mendarat di lokasi berbeda. Looks like Boko's pushing the Nigerians closer to door-to-door service is our specialty. Boys, listen, whatever happened on the one passing Washington and Miami? Dari tampilan YSR, Lisa mendeteksi puluhan musuh yang mengarah ke lokasi tim Bravo. Alhasil, tim Bravo langsung terlibat pertempuran dengan musuh. Bahkan, musuh menembakkan sebuah RPG. Jason mengajak Clay dan Metal untuk menyerang dari sebelah kiri. Sementara anggota lainnya mendorong dari arah depan. Ketika Sony melepaskan tembakan beruntun, Jason dan dua anggotanya itu menyusup dari belakang untuk mengejutkan musuh yang bersembunyi di dalam kilang. Jason dan Clay melemparkan granat ke dalam ruangan, sementara itu Metal mengawasi mereka dari belakang. Namun tiba-tiba, sebuah RPG diarahkan kepada Jason dan Clay. Got it? Roger. Yeah. Melihat hal itu, Metal mengorbankan dirinya untuk menutup pintu. Akibatnya, Metal mengalami luka parah dan harus segera dibawa kembali ke kapal. Sementara itu, Ray dan anggota lain sedang berjuang keras untuk meladeni serangan musuh. We're all clear here. Do you want us to fall back to your position? How is he? Yeah, he's banged up. We gotta get him out. Bravo 6 out. On that insert bird, all right? Your mission now is to keep... Jason menggotong Metal ke lokasi pendaratan helikopter, sedangkan Clay bertugas mengawalnya.
3 mobil musuh kembali muncul di lokasi yang bisa membuat pertempuran kembali memanas. Saat mereka mendekat, tim kembali melancarkan serangan. 2 mobil kelompok Boko itu berhasil dihancurkan, namun 1 mobil lagi berhasil kabur. I'm on it. Metal berhasil dinaikkan ke dalam helikopter dengan pengawalan Clay. Namun ternyata musuh melancarkan serangan ke arah helikopter yang mengakibatkan 1 prajurit gugur. Alhasil, Jason kembali naik ke atas heli untuk menuju kapal. Get back! Stay with me, brother. Stay with me. This is one. You got Bravo Team. Dalam perjalanan, Jason dan Clay berupaya menstabilkan kondisi Metal. Yeah. Around. You got veins popping out on the right side. That's an pneumothorax. Give me a dart, some chest heal. Needle decompression? Only on a pig. Pull that out. Oh, if it comes out, gotta put it back in again. You got metal stabilized. Done everything you can. Sementara itu, Ray dan anggota lain mendapat perlawanan sengit. Karena traumanya, Ray hampir saja membuat Brock terbunuh. Tiba-tiba, sebuah misil mengarah ke helikopter dan hampir saja membuat Jason dan anggotanya pindah alam. Mereka bisa tertawa setelah Metal membuat lelucon. Beberapa anggota tim Alpha kini bergabung dengan Bravo untuk menghadang serangan musuh selanjutnya. If they come from the east, it'll have to be on foot. Time if they come that way. Good. Let's cover down south. Roger that. All right, let's... Helikopter yang membawa Metal akhirnya mendarat di atas kapal USS. Metal segera dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Yang mengejutkan, Marcus mendapatkan informasi bahwa ternyata musuh berasal dari tentara bayaran Rusia. Pantas saja perlawanan begitu sengit karena mereka bukan musuh kaleng-kaleng. Serangan artileri kembali ditembakkan musuh. We are under fire. Under fire. Figuring out who's firing those missiles. Rolls in. Ray, push forward. Push forward. Push forward. Copy. Copy, Bravo 2, stand by. Jason dan Clay minta dikirim kembali ke medan pertempuran karena timnya membutuhkan mereka. Tidak bisa membiarkan anak buahnya kewalahan, Letnan Soto pun akan ikut terjun. Look, the team's in trouble. We're busting. Bravo. This is one requesting coordinates for the enemy. Sementara itu, Lisa minta bantuan Komandan Eric untuk mengirimkan bantuan udara. Sophisticated enemy. Forced to kill Russian civilians, and this isn't a command's call. Gonna run it up. Di saat Ray dan timnya sedang terlibat pertempuran, Jason, Clay, dan Soto Madura mendarat di belakang garis musuh untuk memberikan kejutan. Pertempuran sengit terus terjadi. Anybody got eyes on the sniper? Looks like it's for about 3. Ray, we can't stay here much longer, man. Push that! Bukit, Jason melihat beberapa musuh yang membawa roket. Sialnya, Clay menendang batu, alhasil baku tembak pun terjadi. Soto menunjukkan kepiawaiannya untuk melumpuhkan musuh yang memegang senjata mesin. Sedangkan Clay dan Jason sama-sama melemparkan granat untuk menghancurkan mobil peluncur roket. Ternyata, Sonny dan rekan-rekannya mendapat ancaman dari beberapa penembak jitu musuh. Dengan menggunakan mobil musuh, Jason dan Clay kini bergabung dengan timnya. Sonny punya rencana untuk memanfaatkan mobil musuh agar snipernya tim Bravo bisa mendapatkan posisi terbaik untuk melumpuhkan mereka. Alpha, run that truck east as a maneuver. Alpha 3, Clay, Brock, flank. Akhirnya, para penembak jitu musuh itu berhasil dihabisi.
Tak lama kemudian, helikopter tempur kembali datang untuk membabat habis seluruh musuh dan tim pun bisa kembali pulang. We're coming in hot. Remaining forces are bugging out and going home. Stand by for partner force. Thanks for having her 6. Setelah mendarat di atas kapal USS, Lisa membawa kabar buruk bahwa Metal tidak berhasil selamat. Tidak ada kemenangan yang sempurna karena sebuah perjuangan akan ada pengorbanan. Tim Bravo tertunduk lesu, terutama Jason yang tidak bisa meluapkan kesedihan di depan anak buahnya. I had a chance to get out. Sesuai dengan surat wasiat yang ditulis Metal, jika dia tewas dalam pertempuran ini, Metal minta jenazahnya disemayamkan di lautan lepas sesuai jati dirinya sebagai anggota tim SEAL. Seluruh anggota tim Bravo melepas kepergiannya dengan upacara militer. Lisa mendapat informasi dari Mina bahwa ternyata ada 5 prajurit wanita lainnya yang angkat bicara sama-sama mengadukan perbuatan bejat si Alex. Tim akhirnya kembali pulang ke Amerika. Saat dijemput Stella, Clay berbicara serius seakan dia ingin mengakhiri hubungannya hingga wanita cantik ini meneteskan air mata. Namun ternyata Clay melamar Stella untuk menjadi istrinya. Sedangkan Ray yang bermasalah dengan Naima menginap di dalam kandang markasnya. Clay dan Stella melangsungkan pernikahan, sedangkan Sonny terharu karena dia bisa menggendong anaknya. Jason sendiri berharap Ray menyelesaikan masalahnya dengan Naima. Mereka berdua meluapkan keluh kesah dan isi perasaannya di depan seorang psikiater. Seluruh anggota tim berkumpul di bar, merayakan pernikahan Clay. Sonny sempat meminta Lisa untuk sama-sama pindah ke Texas agar mereka berdua bisa lebih dekat dengan bayinya. Dan akhirnya Ray kembali baikan dengan Naima. Jason tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya akibat RPG. Mereka semua bersulang sebagai bentuk penghormatan untuk Metal. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 5. Anggota pasukan khusus dari Kesatuan Navy SEAL kali ini terjun dari atas pesawat komersil untuk melakukan sebuah operasi penting. Bravo is in enemy airspace. Film kemudian mundur 48 jam sebelumnya. It's been nice having you home for all That part. Sonny meluangkan waktunya untuk merawat anaknya yang masih bayi. Oh, yeah. I mean, look, this thing was like a sea. Sedangkan Clay dan Stella menikmati waktu liburannya sebagai pasangan pengantin muda. just lucky, I guess. Ketika seluruh anggota tim dan keluarganya berkumpul, Naima memperkenalkan temannya yang bernama Eva kepada Jason. Tiba-tiba, Letnan Soto memanggil tim ke markas untuk sebuah misi latihan dengan pasukan khusus Korea Selatan. Losing our downtime at home for more training? Any questions? Ray meminta persetujuan Jason apakah dia sudah layak diturunkan dalam operasi. Karena 2 bulan terakhir ini, Ray sedang menjalani terapi karena masalah PTS atau trauma yang dialaminya. That's all Bravo needs to see as you go out. Ternyata tidak ada satupun anggota yang tahu tentang masalah ini. Roger that. Singkat cerita, skuad Bravo sudah berada di atas pesawat. Well, aren't you all excited for sure? Oh, since when's our XO, Komandan Eric yang kembali memimpin operasi ini meralat misi sebenarnya kepada tim, bahwa sebenarnya mereka akan melakukan operasi di wilayah Korea Utara. Tiba di markas militer Amerika di Korea Selatan. Yeah, the command's gotta play their best hand. Sang jenderal menegaskan pentingnya misi karena jika Bravo gagal atau terjadi kesalahan, maka konsekuensinya bisa menjadi bencana. Lisa kemudian menampilkan identitas Jin Yong yang merancang senjata nuklir Korea Utara berencana untuk membelot ke Korea Selatan. Faktanya, 18 bulan lalu istrinya telah lebih dulu membelot. Execute him speaks to his value. Seorang penyelundup Korea Utara bernama Kwan akan bekerja sama dengan tim Bravo untuk mengeluarkan Jin dari negara yang penuh dengan misteri itu melalui sungai berlistrik. After Quan reaches downriver, Tugas Bravo untuk mematikan aliran listriknya sebelum mereka menyeberang. Tidak boleh ada jejak ataupun pembunuhan untuk misi rahasia ini. Bagaimana caranya mereka bisa menyusup ke sana, komando menyerahkan sepenuhnya kepada tim. Berbagai opsi muncul untuk mereka masuk ke sana. Namun cara yang paling aman dan tidak terdeteksi adalah menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Rusia. Less eyes on the coast, safe in, safe out. Looks like we need to book a flight. Plenty of seats to pick from, boy.
Sonny sempat komplain kepada Jason karena Ray hampir saja menyebabkan Brock terbunuh dalam operasi di Nigeria. All my issues stayed on the boat. It's my call. Mendekati wilayah Korea Utara, tim mempersiapkan diri untuk penerjunan. Time to go. So much can go wrong during this jump. Plan's holding. Singkat cerita, tim sudah berada di wilayah Korea Utara untuk menemui Kwan. It's the rally point. Welcome to North Korea. Di lokasi persembunyiannya, penyelundup ini sudah memegang berkas dan data kebiasaan Jin setiap harinya, yang selalu dikawal polisi rahasia Korea Utara. Jin berada di dalam komplek lab senjata dengan penjagaan ketat militer. Namun Kwan punya titik buta yang bisa mereka gunakan untuk membawa Jin melewati perbatasan sebelum fajar menyingsing. Roaming patrol around the compound. Okay, plain simple. Meski sudah nyaman dan bebas berada di Korea Selatan, Kwan mengaku kepada Ray, dia merasa bersalah jika dia tidak membantu saudara-saudara yang tertindas di Korea Utara. Karena itulah dia bolak-balik nekat menjadi penyelundup. Ray, time to jock up. Kwan dan tim mulai bergerak untuk menjalankan misi pembebasan Jin. Dari lokasi mereka berada, Ray bisa melihat Jin baru saja keluar dari rumah dinasnya yang dikelilingi kawat berduri. Sementara Clay, Jason, dan 2 anggota lainnya menyusup ke dalam sumber tenaga listrik untuk mematikan dayanya. It's Jin. Terlihat Jin sudah berjalan menuju lokasi penjemputan. Tiba-tiba terlihat polisi rahasia Korea Utara menangkap Kwan. Tim terpaksa membatalkan misi ini dan kembali ke tempat persembunyian. Pull it. Namun sebelum pergi, tentara Korea Utara mendekat ke arah mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Tim cukup lega karena tentara Korea Utara tidak menyadari kehadiran mereka. Ray sendiri merasa kondisi di sekitar komplek tidak ada perubahan ataupun keamanan berlebihan di sekitar baraknya Jin meskipun Kwan telah tertangkap. Kembali ke tempat persembunyian. Di sini terjadi perselisihan di antara tim karena Sonny ingin segera keluar dari negara ini. Tapi Ray meminta misi ini dilanjutkan meskipun tanpa adanya Kwan. It's almost morning. Okay? We exfil tonight. Got it? State TV says Kwan was captured. We're operating as though the mission's been compromised. Bravo 1, we have you Lima Charlie. Go ahead. Let's get to work. Di pagi hari, Ray bersama Clay melakukan pengintaian lagi di sekitar komplek penelitian senjata nuklir itu dengan teropong snipernya. Hi, Fix-8. Is Jay seem a little different to you lately? Seperti biasanya, Jin dikawal oleh militer Korea Utara ke tempatnya bekerja. Karena melihat situasi tidak ada yang berubah, Jason sependapat dengan Ray untuk membebaskan Jin malam ini juga. As far as we can tell. I think 2300. Setelah mencari berbagai cara untuk menyelamatkan Jin, akhirnya Jason memiliki rencana yang cukup mengejutkan yang dinilai oleh jenderal akan berbahaya. See what we're working with here, boys. Surveillance photos, notes on Dr. Man, remind all of us that Milwaukee only takes every other night. As you well know, no plan survives first contact. Setelah markas memberi lampu hijau, tim mulai beraksi. Clay, you're with me. Ray sempat kecewa karena Jason menempatkannya sebagai pengawas. Clay memotong kawat pagar sebagai akses masuk menuju baraknya Jin ditemani Jason. Sementara itu, Ray mengawasi pergerakan mereka dari jauh. Setelah berhasil membuka pintunya, Jason dan Clay menunggu kedatangan Jin di dalam rumahnya. Saat Jin masuk, Clay membekap mulutnya agar Jin tidak bersuara karena mereka ditugaskan untuk membawanya pergi dari negara ini, agar dia bisa bertemu dengan istrinya lagi. Jin memberikan harddisk yang berisi data penting rancangan senjata nuklirnya. Well played. Tiba-tiba, 2 tentara korut mengetuk pintu karena mendengar suara keributan. Sementara itu, Sonny meledakkan sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian. Karena remote-nya tidak berfungsi, Sonny berlari untuk meledakkannya secara manual. Bravo 1, your path is clear. Break. Saat itulah, Jin segera dibawa pergi oleh tim. Jika tim tidak segera kembali hingga pukul 6, maka mereka dipastikan akan hilang di negara itu. Have just one at past $1 million. back my pants still got full coverage. Draining like. All right, hey,
Look, we gotta drop that You do it already. Pack that thing away. Right? We got a lot of man's life here. Tim melanjutkan perjalanan pulang menuju pantai sambil membawa Jean. Di pagi harinya, Jason merasa mereka sedang menginjak ladang ranjau. All right, boys, you know the drill. Dengan menggunakan besi khususnya, Jason melangkah lebih dulu untuk memastikan jalur mereka aman. Tiba di pantai, tim akan menyelam menuju kapal selam Amerika. Was that EOD probe you were using? Namun ternyata besinya Jason ketinggalan. Karena itu akan membahayakan operasi ini, Jason kembali ditemani oleh Clay. Komandan pasukan khusus ini kembali ke lokasi untuk mengambil besinya. Meski hampir terpeleset jatuh, Jason berhasil dan tim bisa kembali pulang ke Amerika. This is one. I passed Kid Say. Di hadapan rekan-rekannya, akhirnya Ray mengaku dirinya PTS atau mengalami trauma karena kasus penyekapan yang menimpa dirinya di Tunisia. Save me at some point. Karena itu, dia minta maaf kepada mereka semua untuk kesalahannya. Tim pun memahami keadaannya dan mereka pun kembali kompak. Pulang ke rumah, Clay mendapat berita bahagia bahwa Stella positif hamil. Are you okay? Because you seem very much not okay. This is pretty good something. Sedangkan Jason merasa ada masalah dengan daya ingatnya saat dia coba menghafalkan isi dalam kulkas. Apa itu artinya Jason mengalami geger otak akibat RPG? Beer. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. What makes you think this idea is so bad? Di sini ditampilkan masa muda Jason, Clay, Sonny, hingga Ray dengan berbagai masalah dan ceritanya masing-masing. Let it out of my sight. We got a long day ahead of us. Just Ray pernah ditangkap polisi karena masalah kenakalan remaja hingga ayahnya datang untuk membebaskannya. on your feet, Raven. Blood on your hands, my. It was nothing. Nothing. Thanks, Bob. Ayah Clay begitu bangga dengan aksinya sebagai anggota tim SEAL. You ready to roll? Sedangkan Jason memulai pelatihannya setelah diterima jadi anggota pasukan khusus. Cut there. Mike. Kemudian ketika muda, Lisa disibukkan untuk mengurus kedua adiknya karena orang tua mereka menelantarkan mereka bertiga. Tapi sejak saat itu, dia sudah bercita-cita untuk menjadi marinir angkatan udara. But getting through it showed me what Air Transport Command. But even though we were flying the same air... Berbeda dengan Sonny, saat muda dulu dia menjadi anak pang yang sangat jauh dari cita-cita sebelumnya dan malah berakhir menjadi anggota pasukan khusus. We're on our own. Jason muda kala itu baru saja memiliki kehidupan sempurna dan bahagia bersama Alana dan putri kecilnya Emma. I get it. You're making fun of me. How come fantasies never take us anywhere tropical? I'm not sure how insubordinate. Selanjutnya Ray saat masih muda, dia menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada ayahnya. I'm done being disappointed in myself. Dan terakhir yaitu Clay muda yang sebelumnya ingin mengajak mancing ayahnya menyaksikan berita serangan 9 September. Not going fishing. Airplanes have crashed. Mereka semua menyaksikan berita ini, terutama Ray yang tidak menemukan keberadaan ayahnya karena dia sebagai pilot pesawat yang jatuh kala itu. Momen ini pula sepertinya yang mempertemukan seluruh anggota tim Bravo. They made us all grow up. Shaped me and choices I've made since. He'd be proud of you. I just wish he knew how much he helped me become the man I am. The reason the brass sent us here. Brought him justice. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Easy, Pop. Jason sepertinya harus belajar menyesuaikan diri karena putri sulungnya kini beranjak dewasa memiliki seorang pacar bernama Brad. Alright, Serby, let's go. Gotta go for a His name walk. is Cerberus. Be lucky if he comes back. Sementara itu, Clay dan Stella sedang santuy di sebuah kafe membicarakan kehamilannya anak mereka. Clay tidak sengaja melihat ayahnya berada di sana. Crappy boat he wants me to check. As cukup terkejut karena Clay dan Stella sudah menikah tapi tidak mengundangnya. Really spontaneous. Well, I handed it off to you. Oh.
As senang karena dia sebentar lagi akan memiliki cucu, namun respon Clay cukup buruk karena menurutnya As tidak layak menjadi kakek dari anaknya. Ketika As akan pergi, Clay melihat bercak darah di baju ayahnya. Clay sempat bertanya apakah As sedang menjalani kemo, namun ayahnya tidak mau berterus terang. Lisa kali ini melakukan PDKT dengan pria lain. Feels like television sometimes. Sometimes I leave work early. Namun ketika mereka sedang jalan, tiba-tiba stasiun televisi memberitakan tentang sebuah serangan. Tim Bravo segera berkumpul di markas untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang serangan yang terjadi di 3 titik lokasi tujuan wisata di Afrika Barat secara bersamaan. Tercatat 300 orang yang terbunuh dalam serangan ini dari 18 negara. Kelompok yang bernama Sahabat dari Sahil Besar mengaku bertanggung jawab dalam serangan yang tercatat terbesar selama bertahun-tahun. Pemerintah Afrika telah membentuk gugus tugas gabungan di Mali. Wheels up in an hour. Eric mengingatkan Jason untuk mengawasi Ray karena dia mendengar rumor bahwa Ray mengalami perilaku yang tidak normal saat ditugaskan di Nigeria. I trust Ray with my life. Dan jika ini terbukti, Ray akan mengalami masalah besar. Jason memastikan tidak ada masalah sama sekali dengan Ray. Dalam penerbangan, Jason mengatakan ada seseorang entah tim Bravo atau pihak luar yang melaporkan kepada petinggi bahwa Ray mengidap PTS. Bravo team, we got your 6. Singkat cerita, tim sudah sampai di markas stasiun operasi di Burkina Faso. Forget a one-night stand. Spooky CIA stuff. We're here for an op or a war? Kepala kantor stasiun Amerika yang bernama Carr menyambut kedatangan mereka. Settle in. Meth dealing grizzly bears that are less territorial. What do we have? Wish I knew. Carr menampilkan 2 sosok bersaudara bernama Saidu dan Usman, dan 1 dalang lagi yang bernama Kango yang menjadi otak serangan di Afrika yang tergabung dalam jaringan SGS. Tim Bravo kemudian membahas rencana serangan karena lokasi persembunyian mereka telah diketahui namun berada di tempat yang berbeda. Malam itu juga, tim mulai beraksi untuk memburu 2 dari 3 pelaku teror. Somebody's home. All stations be advised. Tiba-tiba, Lisa mengatakan Albatros yang artinya operasi digagalkan padahal tim sudah berada di depan pintu rumah target. Tim meluapkan kekecewaannya kepada Lisa, khususnya Sonny. Crap, man. Take it easy, right? Tapi Lisa tidak punya pilihan karena pembatalan ini atas perintah intelijen. On enemy's doorstep and Havoc yanks it right What's that from mean? But it just sucks that she's grown up. Carr mendapat informasi bahwa 3 pelaku akan melakukan pertemuan di sebuah lokasi, jadi operasi ini akan jauh lebih efektif karena 3 target akan ditangkap secara bersamaan. Carr menunjukkan sebuah kilang minyak dan landasan udara yang kini dikuasai kelompok SGS. Force to be expected when leadership. I'm seeing at least 2 PKMs. Get the HVTs on the way in. Di lokasi inilah pertemuan para pelaku teror itu dilakukan. Keesokan harinya, tim langsung bergerak ke lokasi. No use in looking back, Ray. Tak diduga, mereka langsung mendapat sambutan. Reach the secondary breach point. Everyone on me. Tim langsung menyerbu bagian dalam kilang minyak ini untuk melumpuhkan anggota SGS. You got a match? Tak sampai di situ, musuh membalas dengan melancarkan tembakan dari senjata mesin yang berada di atas menara. Gotta move, Jason. We gotta move. Let's go. You gonna fit in here? They're dug in. Trident segera menembakkan pelontar granat untuk menghancurkannya. Let's do this. Masuk ke dalam ruangan lain, Jason dan Clay sama-sama berhasil melumpuhkan 2 target. Namun target ketiga tidak berhasil ditemukan. Tim menemukan markas musuh yang dijadikan pusat operasi. Yes, personnel. Maps. Dari data yang mereka dapatkan, pelaku teror berencana melakukan serangan lagi di atas kereta. Indications of a planned suicide bombing on board. Look where the train route takes. Yang cukup mengejutkan, Jason melihat foto Mandy yang jadi salah satu sandera kelompok SGS. Pertanyaannya, di manakah Mandy berada? Look, brother, we'll figure it out. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5.